Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'da al-ma'syur amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama kami di channel Motivasi Hidup. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat bertemu kembali di channel Motivasi. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yaitu agama Islam dan iman. Hidup akan terasa berat manakala kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau Allah menolong kita, maka hidup akan terasa ringan dan mudah. Sedangkan kalau Allah tidak menolong kita, maka sederhana apapun kejadian dalam hidup ini, maka akan terasa berat dan terasa sukar dan besar. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah, makhluk itu tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Salah satu gerbang pertolongan Allah yang memiliki derajat sangat tinggi adalah zikrullah, yaitu hati yang selalu berkoneksi dengan Allah. Inilah amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak. Amalan yang lebih baik dari membunuh atau terbunuh dalam jihad di jalan Allah, itu adalah zikir terhadap Allah Ta'ala. Karena seluruh perintah dan larangan Allah bermuaranya adalah untuk ingat kepada Allah yang berbuah kepatuhan, ketaatan, kepasrahan kepadanya. Jadi kualitas seseorang itu tergantung kualitas zikirnya. Semakin banyak zikirnya, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, karena Allah berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada dirimu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku." Orang yang paling spesial di hadapan Allah, sehingga Allah mengingatnya, adalah orang yang sering mengkoneksikan hatinya dengan Allah, atau yang selalu berzikir. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka semakin tidak spesial dia di hadapan Allah, dan semakin jauh dari pertolongannya. Semakin banyak zikir, semakin dimudahkan oleh Allah agar hatinya menjadi tentram dan tenang. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka ia akan semakin mudah hatinya diselimuti kegalauan, kegelisahan, dan rasa was-was. Demikianlah, saudaraku, keutamaan zikir bagi kita. Zikir adalah gerbang pertolongan Allah yang sangat utama. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengamalkan zikir sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan sangat dekat dengan pertolongannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, motivasi mengenai menuntut ilmu, pada dasarnya menuntut ilmu itu sangatlah penting, karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang paling disukai. Sepenting-pentingnya sesuatu yang dicari dan sesuatu yang paling bermanfaat,
daripada yang lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang paling utama, mulia dan penting. Untuk itu semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidik pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu, menyalurkannya kepada peserta didik sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan bisa dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar pengetahuan secara formalitas. Allah tidak akan menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi kalau kita udah paham dengan ilmunya, maka hati kita harus direnasi dengan rasa ikhlas. Karena untuk mencari ridho Allah semata, walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis-habisan, pikiran terkuras kalau tidak didasari dengan hati yang ikhlas. Sebesar apapun amalan kita, semuanya pasti akan sia-sia di mata Allah. Maka sangat rugi orang yang bersedekah habis-habisan, hanya ingin disebut dermawan, baik hati, pemurah. Mulai dari sekarang, maka marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan mengamalkan amalan soleh, juga ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian motivasi kali ini, yaitu tentang gerbang pertolongan Allah dan menumbuhkan rasa ikhlas dalam beramal. Semoga kita semua bisa mengambil makna dari motivasi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata. Akhirul kalam, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.